warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 5 akan menjelaskan masakan khas Melayu. Di sini ada 4 masakan khas Melayu yang akan kami presentasikan. Masakan khas Melayu yang pertama yaitu lendot, yang kedua laksa goreng, yang ketiga roti kirai, yang keempat gobak. Untuk yang pertama yaitu lendot. Lendot merupakan makanan khas dari Pulau Kundur. Makanan ini sejatinya merupakan sayuran sebagaimana sayur kangkung dan bayam. Hanya saja perbedaannya terletak pada kuah yang menemaninya. Kuah pada lendot tidak cair sebagaimana umumnya, tetapi memiliki tekstur lendir mirip seperti lem. Dari lendir inilah sehingga warga setempat menyebutnya dengan lendot. Lendir ini merupakan bahan olahan dari sagu yang telah dihaluskan menjadi tepung. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat lendot yaitu setengah kilo kangkung dipotong-potong, 3 ons daun katuk, 3 ons udang kupas, 1/4 kilo siput isap, dipotong terlebih dahulu bagian belakangnya, 3 liter air, 1/6 ons teri rendam sebentar dengan air, 7 siung bawang putih, 8 buah terasi ukuran 4 cm dibakar, 1200 gram tepung sagu tani, 1/4 sendok teh Ajinomoto, 2 sendok teh garam halus, 2 saset masako ayam. Cara untuk membuat lendot, langkah pertama, haluskan cabai rawit, bawang putih, bawang merah dan terasi, tambahkan teri, tumbuk kasar bersama bumbu dan merica bubuk. Langkah kedua, rebus air dalam panci bersamaan dengan siput. Setelah mendidih, masukkan bumbu halus dan daun katuk. Langkah ketiga, tambahkan Ajinomoto, garam, dan masako. Kemudian masukkan kangkung dan udang. Langkah keempat, larutkan tepung sagu dengan air secukupnya. Jangan terlalu banyak, cukup untuk melarutkan tepung saja. Setelah itu, tuangkan larutan tepung secara merata ke dalam panci sambil diaduk merata dan dikoreksi rasanya. Untuk masakan khas Melayu yang kedua yaitu roti kirai atau jala. Roti jala banyak dijumpai di Tanjung Pinang dan sejumlah kota lain di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Balai Karimun khas masyarakat Melayu. Roti kirai atau jala merupakan makanan yang terdapat di Kepulauan Riau dengan nama roti kirai. Roti jala biasanya dihidangkan sebagai menu sarapan atau menu makan malam. Roti ini sering dihidangkan sebagai menu takjil saat bulan Ramadan, khas masyarakat Melayu. Bahan-bahan untuk membuat roti kirai. Yang pertama, 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 2 butir telur, 600 cc santan, minyak sayur secukupnya, bubuk kunyit secukupnya. Untuk cara membuat roti kirai, yang pertama, campur tepung terigu, garam, santan, dan aduk rata. Kocok telur, kemudian masukkan ke dalam tepung terigu tadi. Siapkan adonan yang sudah jadi, nyalakan kompor, panaskan minyak di atas teflon. Setelah panas, masukkan adonan perlahan dengan bentuk sesuai selera. Masak sebentar dengan api kecil, lalu angkat dan digulung, taruh di wadah. Selanjutnya, untuk roti kirai atau roti jala itu dia memiliki kuah. Berikut bahan yang digunakan untuk membuat kuah kari. 1 ekor ayam potong disesuaikan selera, air jeruk nipis secukupnya, garam secukupnya, 3 siung bawang merah, 3 cm kayu manis, 1 batang serai, 700 santan cair dan 300 santan, 3 cm lengkuas, minyak sayur atau secukupnya, 5 lembar daun salam, masing-masing 1 buah kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh. Selanjutnya, untuk makanan khas Melayu yang ketiga yaitu laksa goreng. Laksa adalah makanan berbentuk mie yang terbuat dari sagu yang merupakan gabungan kebudayaan Melayu dan Tionghoa yang bertekstur kenyal, bening, dan lebih tebal daripada mie. Makanan khas Melayu ini biasanya disajikan dalam bentuk kuah
dan ataupun goreng. Meskipun terlihat sederhana, namun laksa memiliki rasa yang enak, gurih, dan mantap. Tak jarang masyarakat Melayu Tanjung Balai memilih laksa sebagai menu sarapan ataupun berbuka puasa. Bahan yang digunakan untuk membuat laksa yang pertama 500 gram laksa, 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh bilis direndam dengan air, 5-7 batang cabai merah, bisa dicampurkan dengan sedikit cabai keriting, garam secukupnya, gula secukupnya, daun bawang, toge, bawang goreng, bilis goreng. Nah, di sini cara membuat laksa goreng yang pertama, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai kering, dan bilis yang sudah direndam itu dihaluskan. Yang kedua, cuci bersih laksa dan toge, tiriskan. Yang ketiga, tumis bumbu halus sampai harum sampai minyak naik. Lalu, masukkan daun bawang dan mie sagu yang sudah ditiriskan. Aduk rata sehingga separuh lembut. Lalu, masukkan toge, aduk rata sampai lembut. Sajikan bersama bilis goreng dan bawang goreng. Selanjutnya, untuk makanan khas Melayu yang keempat yaitu gobak. Gobak juga disebut juga dengan glubal, merupakan masakan khas Melayu Lingga yang berbahan dasar sagu. Biasanya dibuat sebagai makanan sehari-hari, terutama bagi daerah-daerah penghasil sagu diantaranya di Melekap, Penggak Laut, Narekeh, Teluk, Pundung, dan lain-lain. Global dibuat dengan dicampurkan parutan kelapa muda dengan dipadankan bersama gulai ikan pari atau ikan hiu dengan kuah asam pedas. Untuk bahan-bahan membuat global atau gobak, yang pertama sagu basah, yang kedua kelapa hijau kulit yang sudah diparut, yang ketiga garam dan air. Bahan untuk membuat gula yaitu minyak goreng, ikan pari, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, asam, kunyit, jahe, air mineral, cabai merah, dan penyedap rasa. Untuk cara membuat global atau gobak, parut sagu basah menggunakan saringan dari bambu. Yang kedua, tambahkan garam secukupnya ke kelapa parut untuk menambahkan rasa. Yang ketiga, masukkan kelapa sedikit lalu tumis hingga warna kelapa menjadi berubah. Selanjutnya, masukkan sagu sedikit lalu gongseng bersama kelapa tersebut. Lalu seperti tadi secara terus-menerus sehingga sagu dan kelapa habis. Percikkan sedikit air yang telah dicampurkan sedikit garam untuk membuat gumpalan-gumpalan kecil pada global atau gobak. Nah, untuk cara membuat gulainya, panaskan wajan lalu tambahkan minyak secukupnya, kemudian bumbu-bumbu gulai yang telah dihaluskan. Yang kedua, larutkan asam ke air mineral, lalu masukkan larutan asam ke dalam tumisan bumbu tersebut. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya dan tambahkan penyedap rasa. Lanjut, masukkan ikan yang telah dipotong kecil. Dan terakhir kemudian tinggal menunggu gulai mendidih dan bumbu meresap ke dalam ikan.